Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Andi Ashari selaku dosen pengampu mata kuliah ekologi dan teman-teman yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Fikri Aida Fitriah, NIM 053, beserta teman saya yaitu Khansa Melatika Hilman yang akan menjelaskan tentang komunitas dan bioma. Komunitas sendiri nanti akan saya jelaskan dan bioma akan dijelaskan oleh Kak Khansa Melatika Hilman. Sebelumnya mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai komunitas, apa sih itu komunitas? Nah, komunitas yaitu bagian terbesar dari ekosistem, terdiri dari kumpulan tumbuhan dan hewan yang bersama-sama membentuk suatu masyarakat tumbuhan dan hewan. Komunitas terdiri dari organisme yang saling berhubungan pada suatu lingkungan tertentu. Kesatuan dari berbagai organisme itu dapat juga dikatakan bahwa komunitas adalah sekelompok ekosistem makhluk hidup dari berbagai jenis yang hidup bersama pada suatu daerah. Ringkasnya, komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama pada suatu daerah. Organisme yang hidup bersama ini disebut dengan komunitas biotik. Slide selanjutnya, organisme dalam suatu komunitas saling berhubungan karena proses-proses kehidupan yang saling berinteraksi. Dan lingkungan di sekitarnya juga sangat penting karena dapat mempengaruhi kehidupan organisme. Jika organisme tidak dapat menyesuaikan dengan lingkungannya, maka akan berakibat fatal bagi organisme tersebut. Misalnya, tanah itu penting bagi kehidupan tumbuhan karena mengandung mineral dan sebagai tempat media bagi air dan tumbuhnya akar. Dan sebaliknya, tanah juga dipengaruhi oleh tumbuhan yang dapat mengurangi jumlah mineral dalam tanah dengan akar-akar tanaman yang menembus tanah yang hanya mengandung beberapa zat organik. Mempelajari komunitas dari sudut bentuk-bentuk kehidupan dapat membantu kita untuk mengerti fungsi dari organisme dalam suatu komunitas. Dalam struktur komunitas perlu juga dipelajari tentang jenis dan bagaimana susunannya, bagaimana penyebaran jenis tersebut dalam struktur komunitas, dan bagaimana jenis-jenis itu bersama-sama membentuk komunitas. Dan dalam mempelajari komunitas, pertama-tama kita mempelajari bentuk dan strukturnya, dan kemudian hubungannya dengan lingkungan beserta fungsinya. Dalam komunitas, kita mempelajari hubungan dengan lingkungan beserta fungsinya. Dalam mempelajari komunitas, kita mempelajari hubungannya dengan lingkungan dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada interaksi dalam komunitas. Interaksi dalam komunitas yaitu hubungan dalam kehidupan suatu organisme dengan individu-individu dari berbagai spesies lain. Nah, interaksi antar spesies diantaranya yaitu ada kompetisi, predasi, herbivori, dan simbiosis. Hal tersebut akan mendefinisikan dan menjabarkan masing-masing interaksi dengan menggunakan simbol plus dan minus. Kalau plus itu artinya menguntungkan, kalau minus artinya merugikan. Untuk mengindikasikan bagaimana setiap interaksi antar spesies mempengaruhi kesintasan dan reproduksi kedua spesies yang terlibat dalam interaksi tersebut.
Selanjutnya yaitu kompetisi. Kompetisi adalah interaksi minus yang terjadi sewaktu individu spesies yang berbeda bersaing memperebutkan sumber daya yang membatasi pertumbuhan dan kesintasan mereka. Ini maksudnya interaksi yang saling merugikan ya. Misalnya, lynx dan rubah di hutan utara Alaska dan Kanada bersaing memperebutkan mangsa seperti truelo. Predasi adalah interaksi yang menguntungkan dan merugikan antara spesies yang salah satu spesiesnya yaitu predator dan memangsa, lalu spesies yang satu lagi si mangsa. Misalnya, singa menyerang dan memakan antelop. Nah, yang disebut predasi ini juga tidak semata-mata hewan ya. Kalau kita kan biasanya mengenalnya antara hewan dengan hewan disebut predasi. Nah, hewan antara tumbuhan juga bisa disebut predasi. Maksudnya yaitu hewan yang membunuh tumbuhan dengan memakan jaringan tumbuhan. Nah, itu juga dianggap memangsa. Jadi itu hubungannya juga interaksi predasi ya. Lalu selanjutnya ada herbivore. Herbivore ini juga interaksi plus minus atau yang satu diuntungkan yang satu rugi, di mana organisme memakan bagian tumbuhan atau alga. Misalnya, herbivora mamalia besar seperti sapi, domba, dan kerbau air. Namun, sebenarnya sebagian besar herbivora adalah invertebrata, misalnya belalang dan kumbang. Di laut, herbivora juga ada, yaitu siput, bulu babi, dan beberapa jenis ikan tropis dan mamalia tertentu, misalnya manatee. Interaksi selanjutnya yaitu simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara individu yang terdiri dari dua atau lebih spesies hidup dalam kontak langsung satu sama lain. Nah, ahli biologi mendefinisikan simbiosis secara sempit sebagai sinonim untuk mutualisme, yaitu interaksi yang menguntungkan kedua spesies. Nah, simbiosis sendiri terbagi menjadi 3 ya, yaitu ada simbiosis parasitisme, mutualisme, dan komensalisme. Pasti kita sudah tidak asing dengan 3 istilah simbiosis ini. Untuk simbiosis yang pertama yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi simbiosis yang satu diuntungkan dan yang satu untung dan yang satu rugi dengan satu organisme parasit yang merugikan sel inang. Organisme yang hidup dalam tubuh inang seperti cacing pita disebut endoparasit. Ini ya gambarnya, ada endoparasit cacing pita yang ada di dalam tubuh. Sebenarnya enggak cacing pita saja, tapi ini cuma contoh endoparasit. Endoparasit itu organisme yang hidup di dalam tubuh sel inang. Nah, organisme tersebut merugikan. Nah, ada juga parasit yang memakan permukaan tubuh inang seperti tungau dan kutu. Itu disebut ektoparasit. Jadi tadi yang organisme yang hidup dalam tubuh namanya endoparasit. Kalau organisme yang hidup di luar tubuh yang menempel di sel inang disebut ektoparasit. Selanjutnya ada simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme adalah interaksi antar spesies yang menguntungkan kedua spesies tersebut. Nah, di situ ada simbol plus-plus, yaitu saling diuntungkan ya.
Contohnya, interaksi antara rayap dan mikroorganisme dalam sistem pencernaan serangga. Nah, hal tersebut disebut dengan mutualisme obligat. Lalu ada interaksi antara pohon akasia dan semut. Nah, interaksi tersebut disebut mutualisme fakultatif. Lalu ada simbiosis mutualisme lagi, contohnya tumbuhan berbunga yang memiliki adaptasi nektar atau buah yang memikat hewan yang berfungsi dalam polinasi atau penyebaran biji. Nah, interaksi dalam kedua itu kan hewan yang menempel pada tumbuhan, dia dapat nektarnya, dan tumbuhan tersebut juga untung karena dapat terbantu untuk menyebarkan biji atau penyebaran biji. Lalu selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu interaksi antara spesies yang menguntungkan yang satu namun tidak merugikan atau menguntungkan spesies yang lainnya. Jadi interaksi dua spesies, yang satu untung dan yang satu itu tidak untung dan tidak juga rugi. Nah, contohnya ada cowbird dan burung kuntul kerbau pemakan serangga yang berguguran dari dari rumput yang dilahap oleh bison, sapi, kuda, dan herbivora lainnya. Karena tingkat makan burung meningkat sewaktu mengikuti herbivora, jelas burung tersebut memperoleh keuntungan dari asosiasi tersebut. Herbivora mungkin selalu tak dipengaruhi oleh hubungan semacam itu. Akan tetapi herbivora mungkin juga memperoleh keuntungan, yang dimana burung-burung dapat memakan tungau dan ekoparasit dari herbivora tersebut. Burung juga dapat memberi peringatan juga kepada herbivora jika ada predator yang mendekat ke herbivora tersebut. Nah, selanjutnya ada struktur trofik. Struktur trofik adalah struktur dan dinamika sebuah komunitas yang sangat bergantung pada hubungan makan dan dimakan antar organisme. Transfer energi makanan ke atas tingkat trofik dari sumbernya di tumbuhan dan organisme lain atau produsen primer melalui herbivora atau konsumen primer ke karnivora, konsumen sekunder, tersier, dan kuartener, dan akhirnya ke dekomposer atau pelapukan yang disebut dengan rantai makanan. Jejaring makanan bisa jadi rumit, tetapi kita bisa menyederhanakan jejaring tersebut dengan dua cara agar dapat lebih mudah dipahami. Pertama, kita dapat mengelompokkan spesies-spesies dengan hubungan trofik yang sama dalam suatu komunitas tertentu ke dalam kelompok-kelompok fungsional yang luas. Kedua, menyederhanakan jejaring makanan untuk penelitian lebih mendalam adalah mengisolasi sebagai jejaring yang sangat sedikit berinteraksi dengan anggota-anggota lain dalam komunitas. Lalu selanjutnya ada spesies dampak besar. Spesies dampak besar dibagi menjadi 3, yaitu spesies dominan, spesies kunci, dan spesies fondasi. Nah, spesies dampak besar yaitu spesies tertentu yang memiliki dampak yang sangat besar terhadap struktur keseluruhan komunitas, baik karena spesies tersebut sangat melimpah atau karena memainkan peran yang sangat penting dalam dinamika komunitas. Dalam spesies-spesies ini dapat terjadi baik melalui interaksi trofik atau melalui pengaruhnya terhadap lingkungan fisik.
Yang pertama yaitu spesies dominan. Spesies dominan adalah spesies dalam suatu komunitas yang paling melimpah atau yang secara kolektif memiliki biomasa terbesar. Sebagai akibatnya, spesies dominan memberi kontrol kuat terhadap keberadaan dan distribusi spesies lain, misalnya kelimpahan mapel gula. Spesies tumbuhan dominan di banyak komunitas hutan di Amerika Utara bagian timur memiliki dampak besar terhadap faktor-faktor abiotik seperti teduhan dan tanah yang kemudian mempengaruhi spesies-spesies yang lain yang hidup di sana. Salah satu cara yang menemukan dampak spesies dominan adalah menyulitkan spesies tersebut dari komunitas. Selanjutnya yaitu ada spesies kunci. Spesies kunci adalah spesies kunci ini merupakan kebalikan dari spesies dominan. Spesies kunci ini tidak harus berlimpah dalam komunitas. Spesies kunci ini memberikan kontrol kuat pada struktur komunitas, tidak melalui keunggulan jumlah namun melalui peran ekologisnya. Salah satu cara untuk mengidentifikasi spesies kunci adalah menyingkirkan spesies yang menyoroti nilai penting spesies kunci dalam mempertahankan keanekaragaman komunitas antar pasang. Contoh, sewaktu tidak ada peyster, kekayaan spesies menurun sebab caging monopoli di permukaan bebatuan dan menyingkirkan sebagian besar invertebrata dan alga lain. Di daerah kontrol di mana peyster tidak disingkirkan, kekayaan spesies hanya berubah sangat sedikit. Jadi peyster bertindak sebagai spesies kunci karena memberikan pengaruh pada komunitas yang tidak tercermin pada kelimpahannya. Selanjutnya ada spesies fondasi. Spesies fondasi adalah sejumlah organisme yang memberikan pengaruh pada komunitas bukan melalui interaksi trofik, tetapi dengan cara menyebabkan perubahan fisik di lingkungan spesies yang secara drastis mengubah lingkungan fisik pada skala besar yang disebut dengan insinyur ekosistem. Untuk menghindari pengertian bahwa spesies itu sadar akan tindakannya. Contoh, berang-berang sebagai insinyur ekosistem. Dengan menebang pohon, membangun bendungan, dan membentuk kolam, berang-berang dapat mengubah wilayah besar hutan menjadi lahan basah yang tergenang. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai komunitas. Selanjutnya yaitu bioma yang akan dijelaskan oleh Kak Hansa Melatika Hilman. Kepada Kak Hansa Melatika Hilman, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Aida. Selanjutnya kita akan membahas tentang bioma. Apa itu bioma? Bioma adalah ekosistem secara luas terdiri atas flora, fauna khas, dan dibatasi oleh letak geografis dan letak astronomis. Bioma atau biome adalah zona utama kehidupan terestrial atau akuatik yang dicirikan oleh tipe vegetasi pada bioma terestrial dan lingkungan fisik pada bioma akuatik. Selanjutnya, bioma terbagi menjadi dua macam, yaitu bioma perairan atau bioma akuatik dan bioma terestrial atau bioma darat. Selanjutnya, kita akan membahas ciri umum bioma darat. Bioma bersifat dinamis dan cenderung didominasi oleh gangguan. Misalnya badai membuka hutan tropis dan beriklim sedang sehingga bisa dihuni oleh spesies baru. Bioma biasanya menunjukkan
ketidakseragaman ekstensif dengan beberapa komunitas berbeda di setiap daerah. Tumbuhan lebih dominan bergantung pada gangguan periodik. Macam-macam bioma darat terbagi menjadi 7, yaitu hutan hujan tropis, savana, gurun, taiga, stepa, tundra, dan es kutub. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan yang memiliki curah hujan yang lebih konsisten, dari 1000 sampai 2000 mm per tahun. Suhu udara rata-rata adalah 25 sampai 29 derajat Celcius. Di dalamnya ditemukan hampir 50% jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di dunia. Hutan hujan tropis ini biasanya dihuni oleh hewan serangga, laba-laba, simpanse, orangutan, jaguar, dan arthropoda. Indonesia sendiri memiliki hutan hujan tropis, yaitu di Kalimantan. Ciri negara yang memiliki hutan hujan tropis adalah negara yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Negara tersebut adalah negara Amerika Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika. Selanjutnya adalah savana. Savana atau sabana merupakan bioma yang banyak ditumbuhi semak belukar dan pohon. Sabana didominasi oleh rerumputan dan pohon yang jarang tersebar. Suhunya hangat sepanjang tahun. Curah hujannya berkisar 30-50 cm per tahun, dengan variasi musiman yang drastis. Savana sendiri sering terjadi kebakaran karena sambaran petir atau juga ulah manusia sendiri. Tanah di sabana merupakan tanah yang miskin hara dan kelembabannya berkurang bersama dengan kebakaran dan banyaknya hewan perumput menyebabkan sebagian besar pohon tidak bisa tumbuh. Sabana Afrika adalah rumah bagi zebra dan banyak spesies antelop. Citah juga ada, dan singa ada juga. Beberapa spesies kanguru juga mendominasi di sabana Australia. Contoh sabana berada di sabana di daratan Serengeti di Tanzania. Selanjutnya adalah gurun. Gurun atau desert adalah bioma paling kering, dicirikan oleh curah hujan yang rendah dan tak terkirakan, kurang dari 30 cm per tahun. Beberapa gurun memiliki suhu yang sangat panas di permukaan tanahnya. Saat siang itu berada di atas 60 derajat Celcius dan fluktuasi suhu hariannya itu sangat besar. Gurun sendiri memiliki suhu yang sangat ekstrim. Ketika siang sangat panas dan ketika malam sangat dingin. Kelembabannya juga sangat rendah dan kondisi tanahnya sangat tandus. Bahkan tanahnya itu tidak bisa menyimpan air. Gurun lain seperti di sebelah barat Pegunungan Rocky dan Gurun Gobi yang membentang di Cina bagian utara dan Mongolia bagian selatan relatif dingin. Suhu udara di gurun dingin memungkinkan jatuh di bawah minus 30 derajat Celcius. Tumbuhan yang biasa tumbuh di gurun adalah kaktus dan tanaman yang memiliki perdu berakar dalam. Sedangkan hewannya adalah ular, kadal, arthropoda. Bioma gurun dapat ditemukan di Asia Barat, Afrika Utara, dan Australia. Contoh gurun sendiri itu gurun Sonora. Yang keempat adalah taiga. Taiga adalah bioma terestrial terbesar di bumi yang membentang
dalam sebuah pita lebar melintasi Amerika Utara dan Asia di sebelah selatan lingkar Arktika. Taiga ditemukan di daerah sejuk dan tinggi di wilayah lintang yang lebih sedang. Misalnya banyak wilayah pegunungan di Amerika Utara sebelah barat. Taiga memiliki ciri khas flora berdaun runcing. Contohnya pinus, cemara, spruce, fir, dan hemlock yang mendominasi hutan konifer. Taiga sendiri memiliki 4 musim, yaitu semi, gugur, panas, dan dingin. Musim semi dan musim gugurnya cenderung lebih pendek, sedangkan musim dinginnya itu cenderung lebih panjang. Bahkan ketika musim dingin itu air di tanah taiga itu berubah menjadi es. Hewan di taiga mencakup moose, elk, terwelu, beruang, serigala, dan belibis. Untuk taiga Asia itu adalah rumah bagi hewan harimau Siberia yang jumlahnya terus menyusut. Taiga dapat ditemukan di kawasan beriklim subarktik seperti Rusia Timur dan Skandinavia. Contoh dari taiga adalah hutan konifer utara di Finlandia dengan langit menyala karena aurora borealis. Selanjutnya adalah stepa. Stepa atau padang rumput adalah biota yang dipenuhi oleh banyak rumput dan curah hujannya sekitar 200-500 mm per tahun. Kondisi tanahnya itu kurang subur karena porositasnya tinggi. Terus hewan-hewan yang dapat ditemukan di sana itu hewan peternakan seperti zebra, bison, kanguru. Stepa sendiri dapat ditemukan di negara Afrika, Australia, dan Amerika. Contohnya itu stepa beriklim sedang di Saskatchewan, Kanada. Selanjutnya adalah tundra. Tundra adalah bioma yang berada di wilayah Arktika antara taiga dan es kutub. Suhunya itu dingin dan anginnya sangat kencang, yang menyebabkan tidak adanya pohon dan tumbuhan tinggi lainnya hidup di tundra Arktika. Tundra sendiri menerima sedikit curah hujan tahunan, akan tetapi air tidak bisa menembus embun abadi di bawahnya, sehingga salju dan es terkumpul dalam kolam topsoil yang dangkal. Flora pada tundra meliputi lumut dan lichen, sedangkan untuk hewannya itu ada karibu, kerbau, serigala, pengerat kecil yang ditemukan di tundra Arktika. Ada juga tundra alpin. Tundra ini mirip dengan tundra Arktika, tetapi tidak ada embun abadi di bawah tundra. Selanjutnya adalah es kutub. Es kutub atau polar ice adalah bioma yang menutupi tanah di wilayah lintang utara tinggi di tundra Arktika, belahan bumi utara, dan di Antartika di belahan bumi selatan. Suhu wilayah ini selalu dingin sepanjang tahun dan curah hujannya teramat rendah. Hanya sebagian kecil daratan yang bebas es dan salju. Untuk hewannya sendiri adalah ada anjing laut, penguin, burung laut. Anjing laut itu dan penguin itu berada di belahan bumi selatan dan beruang kutub berada di belahan bumi utara. Selanjutnya adalah bioma akuatik yang menempati kira-kira 75% permukaan bumi dan ditentukan oleh kadar garam dan faktor fisik lainnya. Bioma air tawar yang mencakup danau, kali atau sungai,
serta lahan basah memiliki kadar garam tipikal kurang dari 1%, sedangkan bioma laut sendiri itu umumnya sekitar 3%. Ini adalah stratifikasi bioma perairan. Bioma perairan terstratifikasi secara fisik dan kimiawi. Para ahli ekologi membedakan bioma perairan menjadi 4, yaitu zona afotik, zona bentik, dan zona abisal. Zona litoral adalah daerah garis pasang surut air laut. Zona neritrik adalah zona di mana hanya sedikit sinar matahari. Hewan yang masuk ke dalam air adalah hewan yang ditemukan pada zona ini, seperti plankton, ikan, dan tumbuhan laut. Zona batial sendiri adalah zona di mana sinar matahari tidak lagi dapat menembus, sedangkan zona abisal, zona yang terletak di kedalaman 2000 sampai 6000 meter di bawah permukaan laut. Untuk zona fotik sendiri disusun oleh perairan dangkal dekat pesisir dan lapisan es air, lapisan atas air jauh dari pesisir. Dinamakan demikian karena sinarnya masih tersedia untuk fotosintesis. Untuk zona afotik adalah zona yang memiliki kadar sinar terlalu rendah untuk menyokong fotosintesis. Misalnya, danau atau kolam cukup dalam dan keruh. Zona bentik berada di dasar semua bioma akuatik, tersusun atas pasir dan sedimen organik. Ranah bentik sendiri dihuni oleh komunitas organisme yang mungkin mencakup alga, tumbuhan air, cacing, larva serangga, moluska, dan mikroorganisme. Selanjutnya adalah macam-macam bioma perairan. Yang pertama adalah danau. Danau memiliki kadar garam, oksigen, dan nutrien yang bervariasi. Berdasarkan kandungannya, danau dibedakan menjadi 2 macam, yaitu danau oligotrofik dan danau eutrofik. Danau oligotrofik memiliki kandungan nutrien yang sangat sedikit, namun kaya akan oksigen. Untuk danau eutrofik memiliki kandungan oksigen yang banyak dan nutrien yang sedikit. Danau oligotrofik cenderung memiliki luas permukaan yang lebih kecil daripada danau eutrofik. Yang kedua adalah sungai dan kali. Sungai atau river dan kali atau stream yang merupakan badan air yang mengalir, umumnya menyokong komunitas organisme yang cukup berbeda dibandingkan danau dan kolam. Sungai atau kali mengalami perubahan yang sangat besar antara sumbernya, barangkali mata air atau lelehan salju di pegunungan, dan titik tempat bertemu danau atau laut. Di dekat sumbernya, air biasanya dingin, rendah nutrien, dan jernih. Alirannya biasanya sempit dan arusnya deras, yang tidak memungkinkan banyak lempung terkumpul di dasar. Arus juga menghambat pertumbuhan fitoplankton. Selanjutnya adalah lahan basah. Lahan basah adalah habitat yang terendam air, setidaknya dalam beberapa waktu dalam setahun, dan menyokong kehidupan tumbuhan yang beradaptasi terhadap tanah yang jenuh. Lahan basah memiliki kemampuan tinggi untuk menyaring nutrien terlarut dan polutan kimia. Secara geologi, lahan basah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah lahan basah cekungan. Lahan basah cekungan ini adalah tempat dengan cekungan dangkal mulai dari pelekukan daratan tinggi sampai danau dan kolam terisi air hujan. Lahan basah tepi sungai. Yang kedua adalah lahan basah tepi sungai. Merupakan lahan yang terletak di sepanjang tepian sungai dan anak sungai yang dangkal dapat banjir secara berkala. Untuk yang ketiga adalah lahan basah tepian. Adalah lahan basah yang terletak di sepanjang pesisir danau dan lautan yang merupakan tempat mengalirnya air
secara pasang maupun surut. Yang selanjutnya adalah bioma laut. Seperti juga bioma air tawar, dasar laut dikenal sebagai ranah bentik. Ranah pelagik atau pelagiarium di samudra mencakup semua perairan terbuka. Di wilayah dangkal seperti landasan kontinen, bagian benua yang terendam, zona fotik mencakup ranah pelagik maupun bentik. Di daerah yang mendapatkan sinar matahari ini fotosintesis oleh fitoplankton dan alga multiseluler yang menyediakan energi bagi beraneka ragam komunitas hewan. Spons, cacing, beliang, kima, anemon laut, kepiting, dan echinodermata ini menghuni ranah bentik. Bioma terumbu karang ditemukan pada zona fotik perairan tropis hangat di lokasi yang tersebar di sekeliling dunia. Terumbu karang dibangun secara lamban oleh generasi demi generasi hewan karang. Sekelompok cnidaria beraneka ragam yang mensekresi rangka eksternal yang keras dan oleh alga multiseluler yang terbungkus batu gamping. Alga uniseluler hidup di dalam sel-sel karang, menyediakan makanan bagi karang, struktur fisik dan produktivitas karang menyokong banyak sekali ragam invertebrata dan ikan. Selanjutnya adalah dampak manusia terhadap bioma. Yang pertama itu ada penggunaan lahan besar untuk agrikultur. Setiap tahun semakin banyak lahan hutan yang digunduli demi agrikultur. Yang selanjutnya ada pembuatan jalan yang dilapisi aspal dan semen. Dan selanjutnya ada pembangunan itu juga membuka lahan dan mengurangi hutan-hutan. Selanjutnya ada pembalakan liar, penambangan, dan polusi udara. Sekian, saya kembalikan ke Mbak Aida. Baik, terima kasih Kak Khansa Melatika Hilman atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sesi pertama kita akan buka 3 penanya. Silakan yang ingin bertanya melalui WA Group. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.